Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nangci Fashion. Kali ini aku bakal kasih kalian informasi tentang cara pembuatan jumputan dari pewarna alami atau ekoprint. Kali ini kegiatannya dilaksanakan oleh PKK Kabupaten 4 Lawang yang diketuai oleh Ibu Haja Happy Sapriani SKM MKes. Dilaksanakan pada hari Kamis 22 April tahun 2021. Kegiatan kali ini dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten 4 Lawang, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten 4 Lawang, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten 4 Lawang, Camat beserta Kepala OPD Kabupaten 4 Lawang, Ibu Ketua IKATRI beserta rombongan, Ibu Ketua Dharma Wanita beserta rombongan, Ibu-ibu Persib, Ibu-ibu Bayangkari, Ibu-ibu Go, dan yang penting dihadiri oleh kader PKK se-Kabupaten 4 Lawang. Kegiatan kali ini mengusung tema melalui bimbingan teknis peningkatan kreativitas kader PKK dalam pembuatan jumputan pewarna alami atau ekoprint, kita wujudkan mutu keterampilan bagi kader PKK se-Kabupaten 4 Lawang dalam mewujudkan 4 Lawang Madani tahun 2021. Pada kegiatan ini dimentori oleh Mbak Anggi Fitrilia. Kita saksikan bersama-sama penjelasannya. Kegiatan berbeda. Misalnya, ini di depan kita ada jumputan ya Bu ya. Kalau jumputan itu kita membuat satu motifnya itu menggunakan tali rafia atau benang nilon. Jadi kita lukis, kemudian barulah kita jelujur dan jumput. Kemudian kita celupkan dengan menggunakan pewarnaan alam ya Bu ya. Nah, sedangkan ekoprint ini adalah teknik proses pembuatan motif juga, tapi dengan menggunakan daun-daunan itu. Jadi daun-daunan yang ada di sekitar kita. Mungkin selama ini yang belum mengenal ekoprint menganggap daun-daunan yang ada di sekitar kita itu biasa ya Bu ya. Nanti insya Allah Bu, setelah kita belajar ekoprint, ibu-ibunya nanti ketika di jalan atau di hutan-hutan itu melihat kiri kanan itu daun apalah Bu ya yang bisa digunain kayak gitu. Nah, untuk proses pembuatannya ini Bu, ada beberapa yang kita persiapkan. Kita itu menggunakan pewarnaan alam ya Bu ya. Mengapa kita menggunakan pewarnaan alam? Karena kita harus mencintai bumi kita ya Bu ya. Kalau tidak kita mencintai bumi kita, siapa lagi ya Bu? Jadi kita menggunakan pewarnaan alami yang ada di depan ini ya Bu ya. Kita bisa menggunakan kayu-kayuan, kemudian daun-daunan. Kalau di sini kan khasnya kopi ya Bu ya. Kita juga bisa menggunakan daun kopi untuk pewarna. Kemudian limbah kopi Bu bisa juga kita gunakan sebagai pewarna alamnya. Setelah pewarna alam telah kita siapkan, proses pembuatan pewarna alamnya itu kita rebus Bu. Mbak, misalnya ada penggunaan bahan lain nggak? Jadi kita rebus pewarnanya itu ada perbandingan Bu. Nanti kita kasih materinya. Itu perbandingannya 1:1. Misal perbandingannya 1:10 liter air kalau mau sekali ya Bu. Kemudian kita susutkan. Setelah proses pewarnaannya sudah siap, kemudian kita proses penyediaan daun ya. Penyediaan daunnya seperti ini Bu. Ini ada beberapa daun, misalnya kalpataru yang ada di jalan raya ya Bu. Daunnya kayak betelok. Kemudian ada juga daun jarak. Kemudian ada daun ini jarak merah ya Bu ya, atau jarak Belanda. Kemudian ada juga daun bambang lanang ya Bu. Mungkin di sini namanya pedang-pedangan Bu. Jadi bambang lanang ini sangat favorit selain daun jati. Kalau daun jati pada tahu ya Bu ya. Jadi kalau bambang lanang ini Bu, mungkin di sini disebutnya kayak pedang-pedangan. Jadi buahnya itu Bu kayak persisan warna coklat kalau udah tua. Oh iya. Pun banyak Bu. Ini menghasilkan warnanya sangat bagus bisa dilihat. Nah, yang dipakai ada juga. Oh iya, ini bambang lanang ya Bu. Kemudian proses pembuatan ekoprint ini Bu, medianya bukan hanya di kain ya Bu. Kalau jumputan kita kan hanya di kain ya karena nggak bisa Mbak kalau ada jumput di lujurnya kalau bukan di kain. Kalau ekoprint itu kita bisa menggunakan media keramik, media batu juga bisa Bu. Media batu, media kulit. Selain itu ada juga kertas ya Bu ya. Kita menggunakan kertas yang tebal Bu, namanya kertas linen.
Kemudian di sini kan ada juga kulit ya Bu ya. Mungkin kedepannya kita bisa bereksperimen dengan menggunakan kulit. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dari Mbak Anggi, dan kita langsung aja ke tutorial. Ini aku kasih kalian info tentang alat dan bahannya. Alat yang pertama yaitu adalah kukusan, yang kedua adalah kompor, kemudian ember, alat keempat yaitu baskom, yang kelima adalah sarung tangan, yang keenam adalah jemuran. Kenapa kita pakai sarung tangan? Karena kita menggunakan alat-alat bahan seperti tunjung yang nanti membuat kulit kita bisa iritasi ya. Jadi kita harus memakai sarung tangan. Yang kemudian bahan-bahannya yaitu daun segar. Kalian boleh pakai daun apa saja, kalian boleh bereksperimen dengan menggunakan daun-daun yang ada di sekitar kalian. Dan kali ini di tutorial kali ini kami menggunakan daun yang ada di sekitar 4 lawang. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian bahan yang kedua adalah tisu atau serbet. Ini gunanya untuk mengelap si daun tadi. Yang ketiga adalah tali rapia. Yang keempat itu bahan pewarna, boleh dari gambir, secang, mahoni, jengkol, kulit kelapa. Dan kali ini di tutorial ini kita menggunakan kulit kopi, karena memang mayoritas penghasilan dari Kabupaten 4 Lawang yaitu dari kopi. Jadi kita coba dengan menggunakan kulit kopi. Yang kelima yaitu fiksasi, menggunakan tawas, kapur, dan tunjung. Yang keenam itu adalah plastik. Yang ketujuh ini adalah bahan yang paling penting adalah si kainnya itu sendiri. Boleh dari semi sutra dan boleh dari kain-kain lainnya ya, kain katun lain, pokoknya kain yang mudah menyerap warna ya. Kali ini ini ada 2 ember. Yang pertama adalah ember yang berisi bahan pewarna. Yang kedua adalah ember yang berisi tunjung. Nah, jadi yang pertama kainnya ini kita masukkan ke ember yang berisi bahan pewarna. Nah, yang paling bawah ini adalah kain yang sudah kita rendam oleh bahan pewarna ya. Nah, ini kita taruh di atas plastik. Jadi pertama memang harus plastik dulu, kemudian yang kedua adalah bahan kainnya. Itu pertama kita rendam di bahan pewarna, boleh dari gambir, secang, mahoni, jengkol, kulit kelapa, dan kali ini kita coba pakai dari kulit kopi. Nah, kita rapikan, jangan sampai dia berlipat-lipat, nanti akan mempengaruhi hasilnya ya. Kita rapihin. Kemudian yang perlu diingat adalah jangan sampai kan di bahan itu ada yang luar dengan dalam, yang bahan yang licin dengan bahan yang kasar yang untuk bagian dalam. Nah, yang untuk bagian dalamnya, yang licinnya itu kita taruh di atas, karena itu yang akan kita buat tampilin warnanya di bagian luarnya ya. Itu bagian yang licinnya. Kemudian kita taruh daun-daunan, dan daun-daunnya ini sudah harus kering. Jadi daun ini kita pada saat kita pemetikan, cuci daun dari kotoran dan debu, kemudian direndam hingga 2 jam di daun kapur atau tunjung. Jadi daunnya ini sebelum kita taruh di kain ini sudah kita rendam terlebih dahulu selama 2 jam di air kapur atau tunjung. Kemudian kita lap itu menggunakan tisu atau serbet, kita lap sampai kering. Setelah kering baru kita taruh di kain ini. Nah, disinilah kreativitas kita mulai diuji ya. Kita mau bikin bikin kain yang seperti apa. Nah, kita boleh taruh asal aja, abstrak aja, atau kita mau susun-susun jati-jati aja, atau daun jarak-jarak aja gitu. Terserah kita mau seperti apa. Kita boleh bereksperimen ya di sini. Nah, setelah itu nanti baru kita tutup lagi dengan kain yang sudah direndam oleh daun, yang sudah direndam oleh tunjung. Nah, ini ya. Setelah itu kita rapi-rapihin dulu daun-daunnya. Kemudian nanti di atasnya kita tutup oleh kain yang sudah direndam oleh daun tunjung. Nah, ini dia proses selanjutnya setelah kita susun-susun tadi ya.
Penyusunan ini sesuai sama imajinasi kita. Kita maunya seperti apa, boleh terserah mau kayak gimana. Setelah kita susun, ini kita tutup lagi sama kain. Yang kedua, ini kainnya kita rendam terlebih dahulu di air tunjung ya. Tadi sudah disebutin bahwa sudah direndam oleh air tunjung. Nah, jangan lupa di bagian kain ini ada dua sisi luar sama sisi dalam. Sisi luar itu biasanya kalau kita pakai baju, sisi luarnya itu yang lebih licin. Nah, sisi luar inilah yang harus nempel di daun. Jadi baik lembaran pertama maupun lembaran kedua kain, sisi yang licin itu sisi yang menempel, harus menempel pada daun. Jadi jangan kebalik ya, nanti warnanya lebih dominan ke yang sisi dalam kalau kita kebalik ya. Nah, setelah itu kita tutup kayak gini. Kita tutup, nanti proses selanjutnya itu kita tutup ya. Sebelum itu aku mau jelasin ke kalian bahwa kain yang kita beli dari pasar itu nggak bisa langsung kita gunakan. Ada proses yang terlebih dahulu. Nih aku jelasin ya. Kain dari pasar dicuci dahulu dengan TRO atau deterjen seperti mencuci biasa, kemudian jemur sampai kering. Setelah itu 3 liter air diberikan 1 sendok teh soda as dan 3 sendok teh tawas. Perbandingan air itu 3 liter. Jadi 3 liter air itu 1 sendok teh soda, kemudian 3 sendok teh tawas. Dan masukkan kain sampai 2 jam. Kemudian matikan kompor sampai semalaman. Pertama kita rebus ya. Kemudian ditunggu sampai dingin dan dilas. Nah, setelah itu baru deh kita bisa gunakan ini, baru kita rendam lagi ke air rendaman pewarna alami atau juga air tunjung ya. Jadi sebelum ada prosesnya, karena kalau kita beli kain dari pasar itu biasanya kainnya sudah direndam sama larutan lilin ya. Jadi makanya kita netralisir itu dengan cara ini tadi. Nah, ini perbandingan ya. Kain yang pertama itu kain yang bagian bawah itu dicelupkan dengan pewarna alami secukupnya dengan syarat kain terendam 1 kilo pewarna, 5 liter air disusutkan sampai kental sekitar setengah dari awal takarannya. Nah, ini takarannya ya untuk kain yang pewarna. Kemudian kain yang kedua itu kain pengunci yang direndam dengan air tunjung. Itu perbandingannya adalah 6 liter air berbanding 3 sendok teh tunjung. Kemudian dicairkan dan direndam selama 2 jam. Jadi itu perbandingannya tadi. Yang pertama itu dicelupkan pewarna 1 kilo pewarna dengan 5 liter air. 1 kilo pewarna ini didapat dari kita rebus pewarna yang ingin kita, pewarna alami yang ingin kita buat gitu ya. Nah, proses selanjutnya adalah pelipatan. Jadi melipat kayak gini harus rapi-rapi banget dan harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya supaya si daunnya yang di dalam ini tadi nggak acak-acakan. Nah, ini kita lipat terlebih dahulu. Nih, lihat cara pelipatannya begini. Kita lipat. Nah, kemudian hati-hati jangan sampai airnya masuk, karena kalau airnya masuk tuh nanti ada bercak-bercaknya gitu ya. Nah, ini tadi takarannya pakai ini pipa. Jadi pipa, takaran pipa, karena kita takarannya itu sesuai sama ukuran kukusan kita. Jadi kalau ukuran kukusan kita besar, boleh kita pakai pipa yang besar. Tapi kalau ukuran kukusan kita kecil, ya kita buat yang sesuai sama kukusan kita. Nah, ini proses pelipatannya, diperhatikan proses pelipatannya. Kayak gini harus rapi-rapi banget. Ini. Nah, ini dia. Tadi sudah pelipatan, nanti digulung-gulung. Nanti aku digulung-gulung, yang tadi sudah dilipat digulung-gulung, kemudian dilakban. Setelah dilakban baru kita masukkan ke dalam kukusan. Jadi dilakbannya itu benar-benar kuat, seluruh yang plastik hitam tadi kita lakban. Nah, ini dia. Jadi kreativitas kayak pada saat itu dibagi 10 kelompok ya. Dibagi 10 kelompok karena ada 10 kecamatan. Jadi
dibagi 2 lembar kain yang berukuran 2 meter. Nah, ini mulai berkreativitas ya. Nah, tuh cantik-cantik banget. Cantik-cantik banget. Nah, ini dia. Ini. Jadi ada 10 kecamatan. Jadi kainnya itu berwarna-warni ya, sesuai sama rendam pewarnaan kita dari apa. Kalau buat yang di Talang Padang nanti kita bisa contohin dari Buah Naga. Dari Buah Naga, karena kita di Desa Uladabu itu ada BUMDes Buah Naga. Nanti kita bisa contohin pewarnaan dari Buah Naga. Nanti kalau Buah Naga warnanya bisa pink-pink cantik gitu ya. Nah, ini warna. Nah, ini kelompok saya ini. Ya. Iya. Setelah itu, nanti kita bakal lihat hasilnya gimana ya. Dari mana daunnya? Nah, ini daun asli kawan. Ini yang perlu kita kembangkan. Ini akan menjadi sesuatu benar, menjadi ciri khas ekoprint dengan dedaunan kawan. Seperti kita lihat, ini ada daun jati. Banyak tak di dusun? Banyak. Ini daun garak. Banyak dah? Terus ini, nah ini yang mungkin selama ini belum pernah ya Pak ya. Ini yang kecil limun ini minyak daun kayu putih yang diketik tadi. Nah, mbaknya juga baru ini mencoba minyak kayu putih daunnya, ternyata cantik juga nih. Iya, ada titik-titik kecilnya, apalagi kalau misalnya nanti kita bikin satu motif nggak pakai daun yang lain, cuma daun ini aja, pasti lebih keren. Kemudian ini baru nanti kiriman. Tape buya tuh yang bunganya kuning. Nah, ini tape buya ini. Mungkin mbaknya juga baru ini ya mbak ya, pakai tape buya. Kemudian daun pala bagaimana mbak? Ini ya. Nah, ternyata PKK Pakawang ini sekarang tingkat provinsi sudah terkenal dengan manisan pala dan buah pala yang sempat menghantarkan Kabupaten Pakawang menjadi juara 1 pada pameran rempah. Nah, ini daunnya ternyata juga bisa, hasilnya siluet, tapi cantik. Nah, yang di bawahnya ini daun lunak, hasilnya juga siluet. Siluet itu, nah, ini kan tadi atas bawah. Ini yang bawah dia lebih jelas warnanya, lebih tegas. Yang ini lebih transparan, lebih soft. Jadi kita sekali bikin 2, satu dapat yang lebih terang dan satu dapat yang lebih soft warnanya. Ya.